Perang Belangkait merupakan sebuah memor sejarah kerajaan Simpang di Pulau Borneo pada tahun 1911 hingga tahun 1915 Masehi. Satu abad telah berlalu, peristiwa Perang Belangkait tersebut dipicu dengan adanya penarikan kontrak pajak atau belasting oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa itu. Disebut Perang Belangkait karena peristiwa tersebut meletus di sebuah kampung yang bernama Belangkait, yakni sebuah kampung yang berada di negeri Simpang, Pulau Borneo pada masa itu. Saking pentingnya peristiwa Perang Belangkait, pemerintah kolonial Belanda pada masa itu memuatnya di beberapa majalah yang tersebar baik di dalam maupun luar negeri. Ada beberapa nama kampung di negeri Simpang yang disebut secara jelas dalam beberapa koran Belanda tersebut. Di antaranya adalah Mendaro Guntung, Bayuh, Semandang Kiri, Mungguk Jering, Sebango, Sungai Matan, dan tidak lupa Kampung Belangkait sebagai tempat meletusnya Perang Belangkait di masa itu. Perang Belangkait dilatar belakangi oleh penolakan pemerintahan Raja Gusti Panji pada kolonial Belanda yang menerapkan pajak secara sewenang-wenang kepada rakyat Simpang. Penolakan kontrak pajak ini sebenarnya telah dimulai pada masa-masa awal Gusti Panji menjabat sebagai Raja Simpang yang menggantikan ayahandanya, yakni Gusti Muhammad Rum pada tahun 1875 Masehi. 10 tahun setelah Gusti Panji menjabat sebagai raja, seorang Demang dari suku Dayak di Semandang Kiri pada masa itu dengan terang-terangan melawan kebijakan yang diterapkan oleh kolonial Belanda pada masa itu. Dalam sebuah catatan Belanda pada tahun 1885, Demang Singalayang Negara yang berasal dari suku Dayak di Semandang Kiri melakukan perlawanan dengan membunuh beberapa orang dari sekutu kolonial Belanda di masa itu. Setelah kejadian tersebut, maka konflik ketegangan antara pemerintah kolonial Belanda dan kerajaan Simpang semakin memanas, hingga akhirnya pada tahun 1911 secara sepihak Belanda tidak mengakui pemerintahan Gusti Panji pada masa itu. Maka dalam masa itu juga kebencian dan kegeraman terhadap kolonial Belanda semakin menjadi-jadi. Kepatuhan dan rasa memiliki terhadap sebuah marwah tak lagi dapat ditawar. Dan pada akhirnya banyak bermunculan para tokoh-tokoh di negeri Simpang pada masa itu, dan di kemudian hari ikut menyatakan sikap untuk berperang guna mengusir penjajahan Belanda. Suku Melayu dan Dayak bersatu, mereka tidak memandang ras, agama maupun golongan. Ditambah lagi suku Dayak dan Melayu di kerajaan Simpang adalah saudara adik-beradik, maka mereka menghimpun segala kekuatan. Dan akhirnya meletuslah Perang Belangkait di kerajaan Simpang pada tahun 1915. Berikut nama-nama tokoh yang sempat terekam dalam kronik sejarah Perang Belangkait yang kami himpun dari berbagai sumber dan literatur. Selamat menyaksikan. Gusti Panji merupakan Raja Simpang keempat yang memimpin Perang Belangkait pada tahun 1912 hingga 1915 Masehi. Ia adalah sosok yang tenang, berwibawa, dan disegani serta hati-hati dalam bertindak namun tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Sosok ini diperankan oleh Raden Jamrudin sebagai budayawan yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Tokoh berikutnya, yakni Ki Anjang Samad, adalah Panglima Perang Belangkait. Sifatnya tegas, beringas, dan sikapnya sangat anti dengan Belanda. Beliau wafat dalam pertempuran dan dimakamkan di Makam Bunga Desa Matan saat ini. Tokoh ini diperankan oleh Gusti Bujang Emas, yakni seorang pecinta sejarah atau tokoh masyarakat asli dari Simpang II. Yang berikutnya, Permaisuri, yakni istri dari Gusti Panji, dengan karakter seorang ibu negeri yang selalu mendengarkan curahan hati dari sang suami
Tokoh ini diperankan oleh seorang aktris berpengalaman, yakni Hikmatul Munawarah. Tokoh berikutnya yakni Ki Jular Laji, merupakan pejuang dari Kampung Cali yang setia dengan Kerajaan Simpang. Tokoh ini diperankan oleh Mustafa yang merupakan seorang budayawan dari Simpang Hilir. Yang berikutnya adalah tokoh Patih Kembereh, merupakan pejuang setia dari Kampung Dayak di Kembere, Kerajaan Simpang pada masa itu. Tokoh ini diperankan oleh Ferry Lim, yakni seorang penggiat serta pemerhati seni yang berada di wilayah Kayong Utara dan Ketapang. Yang berikutnya yakni tokoh Mok Rebi, seorang pejuang dari tanah Simpang yang merupakan paman dari Ki Anyang Samad, yakni Panglima Perang Belangkait. Tokoh ini diperankan oleh Terry, yakni seorang aktor berpengalaman dari tanah Simpang. Yang berikutnya adalah tokoh Letnan Obos, yakni merupakan seorang letnan Belanda yang tegas, beringas, dan kejam. Ia merupakan seorang tokoh antagonis pertama dalam Perang Belangkait. Tokoh ini diperankan oleh Iskandar, yakni merupakan seorang aktor berpengalaman dari tanah Simpang. Yang berikutnya, Raden Ading merupakan menantu dari Gusti Panji yang ikut berjuang dalam Perang Belangkait. Tokoh ini diperankan oleh Isnadi yang merupakan seorang pemerhati seni dan budaya di tanah Kayong. Tokoh berikutnya yakni Khatib Rebe, seorang penasihat raja yang ahli agama di Kerajaan Simpang. Tokoh ini diperankan oleh Effendi Ahmad, yakni seorang wakil bupati Kabupaten Kayong Utara. Tokoh berikutnya yakni Apit Lempang, merupakan seorang penasihat raja dari perwakilan budayawan. Tokoh ini diperankan oleh Raden Jamhari yang merupakan seniman dari tanah Simpang. Tokoh berikutnya yakni Residen Suhar, seorang kepala residen Belanda. Tokoh ini diperankan oleh Jusdi yang merupakan seorang pemerhati seni dan budaya di tanah Kayong. Tokoh berikutnya yakni Panglima Ropa, Panglima Dayak yang berani, matanya buta sebelah. Tokoh ini diperankan oleh Jimmy yang merupakan pemerhati seni yang ada di Kayong Utara. Tokoh berikutnya yaitu Panglima Enteki atau Datuk Tanteki yang merupakan seorang dukun sakti dari suku Dayak yang memimpin ritual pemanggilan hantu Komang pada Perang Belangkait. Tokoh ini diperankan oleh Rupinus Erli yang merupakan petinggi Dewan Adat Dayak Kabupaten Kayong Utara. Tokoh berikutnya yaitu Panglima Gecok, Panglima Gani yang diperankan oleh Tono yang merupakan seniman Kabupaten Kayong Utara. Panglima Etol diperankan oleh Apol, yakni seorang atlet silat dari tanah Kayong. Panglima Ida yang diperankan oleh Tengku Saban yang juga merupakan seorang atlet dari Kabupaten Kayong Utara. Pengawal satu dari Gusti Panji yang diperankan oleh Teddy yang merupakan pengawal asli raja, dan pengawal dua yang diperankan oleh Gusti Dedi. Belanda satu diperankan oleh Hardian, Belanda dua diperankan oleh Zainal. Panglima Legat diperankan oleh Robi Sugara. Utin Jementan diperankan oleh Linda. Tokoh berikutnya Tok Laban, yakni seorang tokoh budayawan di masa kini, yakni seorang yang bijaksana, paham dengan sejarah Kerajaan Simpang, serta suka dengan tradisi bertutur. Tokoh ini diperankan oleh Ahmad Yani, yaitu seorang pecinta seni dan sejarah di Kabupaten Kayong Utara. Tokoh berikutnya yakni Aji, yakni seorang anak muda yang cinta akan budayanya. Hal ini dibuktikan dengan ia menjadi mahasiswa dengan jurusan sejarah. Tokoh ini diperankan oleh Novian Dika Rizky Pratama. Ia adalah seorang aktor berpengalaman yang lama ada di Teater Skuter Kabupaten Kayong Utara. Yang berikutnya adalah tokoh Tari, yakni teman dari Aji, merupakan seorang mahasiswa jurusan sejarah. Ia memiliki paras yang menarik berkarakter khas wanita Simpang. Tokoh ini diperankan oleh Julian Tari, yaitu seorang aktris berpengalaman dari Teater Skuter. Ibu Aji diperankan oleh Sri Handayani Shahab. Rakyat diperankan oleh Erik, Tony Tambora, Karin Natasha, dan Ningsih. Dosen diperankan oleh Jumadi Gading. Tawanan Sakti diperankan oleh Juminggo. Dayang 1 diperankan oleh Dira. Dayang 2 diperankan oleh Widya. 4 pasukan Simpang, yakni Sanep, M. Haris Pratama, Yogi, Aditya, Jumadi, dan Yoga. 8 pasukan Belanda diperankan oleh Yogi Pastia, Andika, Aldi, Zainal,
Khairul Anam, Hadroji, Raden Anom, Agus, M. Rifki, dan pemeran mahasiswa yang juga dibantu oleh komunitas Sekupong serta multimedia teknologi mandiri serta teater skuter. Sedangkan panitia teknis dalam film Perang Belangkait diantaranya sutradara Kus Haryanto, asisten sutradara Jamani, editor dan visual Eet Juliansah dan Sandi, soundman Suhajar dan Muja, driver Amai dan Hermanto, perlengkapan Sandi, Joko Naing, Weni, Jimmy, Haris, Rizky Aditya, Aldi dan Udin, kameramen Eet Juliansah dan Emrido, serta dibantu 2 asisten kamera yaitu Khairul Anam dan Fajri. Konsumsi Juliana, Diana, Vidya dan Sari. Make up dan tata busana Novi Sariwati, Hikmatul Munawarah, Asih dan Suli. Kleper, Wahyu dan Hendra. Arranger musik Sanggar Simpang Betuah, Rimba Studio, Bingke Musik dan Bang Iwan. Penulis naskah Miftahul Huda. Humas Muhammad Ilham. Kameramen behind the scene merangkap editor yaitu Jerry dan Yanda. Pembuat properti, penata artistik dan set lokasi Supriyono, Usuham, Dwi Joko, dan dibantu yang lainnya. Koreografi Robi serta Sumardi, admin Tata dan Nadi. Demikianlah kru dan pemain dalam film Perang Belangkait. Selamat menyaksikan dan salam budaya.